Halo Sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Seja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan bahas mengenai musyola, strategi menarik konsumen atau bukan ya. Salah satu faktor keputusan penting untuk saya datang ke sebuah coffee shop, resto, atau rumah makan itu adalah tersedianya musyola untuk kita bisa sholat. Sering banget nih ya, saya cancel datang ke sebuah tempat hanya gara-gara di tempat tersebut nggak bisa sholat. Karena emang jadi repot sendiri nih ketika waktu sholat tiba. Soalnya kita harus keluar dulu cari musola atau masjid. Ya iya kalau ada ya, kalau nggak ada kan terpaksa harus pindah lokasi. Intinya ribet ya. Menariknya ya, sebetulnya tersedianya musola ini bisa jadi salah satu strategi penting untuk bisa narik target market lo. Coba deh kita pikir ya, ngapain sih sebenarnya McD meletakkan tulisan di pole sign-nya musyola, gede banget tuh ya. Dan juga beberapa brand global lainnya misalnya kayak Burger King, dan mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Terlepas dari hal ini ya, kita bisa jadi memang keinginan manajemen atau owner aja sebenarnya ya untuk memfasilitasi musola buat sholat. Tapi buat saya, hal ini justru jadi strategi yang menarik sebenarnya dan tepat apalagi kita di Indonesia yang mayoritasnya muslim. Kok bisa? Yuk kita coba diskusi. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim ya atau Islam. Udah nggak perlu lagi kita bahas lah ya. Kan udah 80%-nya lebih penduduk di Indonesia itu beragama Islam. Artinya apa? Artinya marketnya itu gede banget dan potensial untuk kita garap. Kebetulan target market muslim itu jelas banget adanya tempat ibadah. Khususnya di jam waktu sibuk. Misalnya waktu zuhur, waktu asar, dan waktu maghrib. Waktu di mana biasanya kita memang sedang banyak aktivitas. Yang kedua adalah peace of mind. Peace of mind itu apa sih artinya ya? Artinya saya nggak perlu pusing lagi nih cari-cari tempat untuk sholat. Ini adalah salah satu faktor penting ketika milih tempat makan atau kita pengen aktivitas. Ya, contohnya buka puasa bareng. Repot bener gak sih ya pada saat kita buka puasa bareng kalau nggak ada musola. Atau misalnya lagi kerja atau lagi meeting penting di coffee shop. Ribet banget kalau udah masuk waktu sholat. Nah, cafe, resto, atau coffee shop yang punya musola itu pastinya bikin peace of mind. Yang ketiga adalah nilai jual. Musola ini bisa jadi salah satu nilai jual loh bagi sebuah tempat. Udah banyak banget kalau kita perhatiin ya, brand-brand yang di pole sign-nya itu nulis musola. Contoh lain misalnya kalau pom bensin ya, biasanya kan selalu ada ya tempat untuk sholatnya atau musolanya selain ada juga toilet. Ada target market yang memang bisa digoda ya untuk datang karena ada musolanya. Contoh lainnya nih, mall-mall zaman sekarang ya, musola atau masjidnya sekalian itu keren-keren dan gede banget. Yang keempat adalah budaya internal perusahaan. Musola juga bisa digunakan secara internal perusahaan ya. Misalnya kita bisa ngewajibin nih karyawan muslim untuk sholat. Hal ini sangat baik untuk penerapan spiritual company. Selain itu juga kita bisa memberikan kemudahan internal untuk ibadah. Khususnya buat yang punya karyawannya muslim, di mana memang memiliki kebutuhan untuk sholat. Yang kelima, loyal konsumen. Loyal customer itu juga bisa tercipta karena adanya musola loh. Apalagi memang misalnya coffee shop, kopi dan makanannya enak. Dengan adanya musola membuat konsumen kita itu nggak perlu ribet mikirin lagi ya. Loyal customer akan bawa customer baru dan juga akan merekomendasikan brand kita. Yang pada akhirnya bisa membuat omset dan profit kita jadi sesuai sama target. Yang keenam adalah kesempatan yang hilang. Gak ada musola itu membuat banyak kesempatan yang hilang. Konsumennya batal untuk datang karena nggak bisa sholat. Booking bukber misalnya ya pas bulan puasa itu cenderung akan cancel karena nggak bisa sholat. Booking big order atau event itu juga cenderung akan cancel karena nggak bisa sholat. Serta potensi repeat sales dari berbagai kegiatan yang tadi saya sebutin itu akan hilang. Yakin mau ngelewatin banyak kesempatan sales karena nggak ada musola. Nah, sahabat foodies, demikianlah 6 manfaat ketika bisnis kuliner kita menyediakan musola. Ya tentu ya memang targetnya marketnya muslim ya teman-teman ya. Terakhir ketika kita memutuskan untuk punya musola, coba kita perhatikan beberapa hal yang akan saya sebutin ini. Misalnya ya, musolanya layak ya, lebih mantap lagi kalau keren tempatnya. Musolanya itu jadi bagian dari desain
dari coffee shopnya teman-teman, bukan sisa bangunan atau sisa ruang. Dan space-nya cukup minimal 6-8 orang, 4 pria, 4 wanita. Kalau konsumen kita misalnya ratusan banyak banget ya, tentunya kita butuh lebih besar lagi space-nya. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita sebagai pebisnis kuliner juga bisa mempertimbangkan adanya mushola di tempat kita. Karena selain memang fasilitasnya dibutuhkan, kalau memang target market kita muslim ya, mushola juga bisa jadi strategi marketing yang bagus untuk ke depannya. Sahabat Foodies, terus tungguin video terbaru kita ya. Silahkan di-subscribe YouTube Foodies channelnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.